Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, wiggy. puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanul Haq dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membuat ya guys ya, topologi buat VLAN full bridge. Jadi di sini saya menyiapkan satu ISP dan dua router mikrotik dan dua kliennya yaitu VPC. Nanti kita akan bikin VLAN full bridge. Kita memakai VLAN 10 sama 20. Oke, gimana caranya? Gini caranya. Sekarang kita pasang-pasang dulu ya. Dari cloud kita pasang ke mikrotik 1. Kita tancapkan ke mikrotik dan ke sumber internet itu header 1 ya. Nah, buat yang ke routernya kita pakai header 2. Di router 2 kita tancapkan ke header 1. Nah, buat kliennya kita tancapkan ke header 1, header 2 dan header 3. Nah, dari PC 1 ini nanti akan kita kasih VLAN 10 dan PC 2 kita akan kasih VLAN 20 ya guys ya. Kita nyalakan dulu guys. Yes. Oke. Kita setting dulu. Kita bikin namanya di putih saja ya. Biar kita bisa membedakan mikrotik 1 dan mikrotik 2-nya. Oke. Kita masuk ke mikrotik 1 pada menu putihnya. Kalau di bawahnya admin, passwordnya kosong. Kita no saja, Ctrl C. Nah, kita kasih nama dulu mikrotik 1-nya. Kita kasih nama sistem identity set name. Misalkan iman 1 ya, iman 1. Nah, kita aktifkan juga romonnya. Sistem tool romon set enable. Yes. Nah, kita romonnya aktifkan ya. Yes. Nah, jadi mikrotik 1 ini namanya iman 1, romonnya sudah aktif dan kita setting mikrotik 2-nya. Sorry, itu ada teman saya sedang dicubit. Nggak tahu namanya siapa. No. Ctrl C saja. Kita kasih nama sistem identity set name iman 2 ya guys ya. Iman 2, terus kita setting romonnya. Tool romon set enable. Yes. Oke, sekarang kita setting VLAN-nya memakai Winbox. Nah, di sini. Nah, untuk kalau di GNS 3 router yang tertampil di Winbox hanyalah router yang langsung tertancap pada sumber internet. Sedangkan mikrotik 2 ini belum tertancap sama sumber internet. Jadi otomatis di Winbox tidak bakal terdeteksi mikrotik 2. Yang terdeteksi hanyalah mikrotik 1. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Tadi mikrotik 1 saya namakan iman 1. Kita masuk saja, masuk. Nah, langkah pertama kita bikin VLAN-nya dulu. Kita masuk ke menu interface, VLAN. Kita tambah. Ini misalkan namanya biarkan VLAN 1. VLAN ID-nya sesuai topologi kita kasih 10 ya. 10. Interface-nya kita pilih. Nah, interface ini maksudnya apa sih? Jadi jalur menuju ke router selanjutnya tuh apa? Jadi kita mentransfer VLAN-nya tuh memakai jalur apa? Ibaratnya numpang nih si VLAN ini nih ke jalur apa? Tadi sesuai topologi kita memakai jalur header 2. Jadi kita pilih header 2, kita apply, kita copy. Nah, kita bikin lagi VLAN 20-nya. Saya kasih nama VLAN 2. Nah, jalurnya juga sama, header 2. Enter. Oke. Nah, sini juga saya akan bikin koneksi internet dulu ya. Jadi kita masuk ke DHCP. Nah, di sini karena saya tancapkan header 1 itu langsung ke sumber internet. Jadi di mikrotik CR ini sudah muncul IP public dari ISP-nya atau dari cloud. Nah, sekarang kalau mau tahu caranya kita bisa buang dulu ya. Terus kita
cara meminta IP public dari cloudnya, kita masuk ke IP DHCP client, tambah, baru kita, nah di interface ini kita pilih interface mana yang tertancap pada cloud atau sumber internetnya. Nah, kita kan tertancapnya pakai header 1, jadi kita pilih header 1, apply, oke. Nah, terus kita bikin yang namanya koneksi internet. Nah, koneksi internet kita bikin dulu NAT-nya. NAT, kita masuk ke IP, firewall, NAT. Nah, ini NAT. Nah, ini menu NAT. Terus kita pilih tambah. Nah, CAI-nya SSC NAT, out interface-nya header 1. Actionnya kita pilih masquerade. Oke, nah kita jangan lupa kita kasihkan DNS-nya. Nah, untuk DNS saya lebih memakai DNS Google 888 sama 884.4. Nah, jangan lupa kita allow remote request-nya, kita checklist. Nah, coba kita tes ping ya, apakah router Mikrotik 1 ini yang bernama Iman 1 sudah teraliri internet. Coba kita ping kan Google-nya. Ping IP punya Google, ping 888. Ntar. Nah, di sini sudah bisa TTL ya. Coba kita ping lagi websitenya google.com. Sorry ya kalau suara, maaf ya, kalau suara saya agak tidak terdengar, itu gara-gara teman saya ini. Teman saya ribut aja nih. Nah, terus kita masuk ke menu IP address. Nah, kita masuk kasih IP buat si VLAN 10 sama 20-nya nih. Jadi kita masuk ke menu IP, terus ke addresses, terus kita pilih tambah. Tambah ini saya maukan VLAN 10 ini VLAN IP-nya 192.168.10.1. Misalkan, terus kita kasih prefix-nya. Misalkan prefix-nya 24, kita pilih namanya VLAN tadi, karena VLAN 10 namanya VLAN 1, jadi kita pilih buat VLAN 10-nya. Apply, oke. Terus kita tambahkan lagi buat VLAN 20-nya. Saya kasih 192.168.20.1/24. Interface, kita pilih VLAN 2, VLAN 20. Apply, oke. Nah, terus kita akan menyebarkan VLAN ini secara otomatis atau dynamic. Kita bisa masuk ke menu IP, terus kita pilih yang namanya DHCP server. Nah, DHCP server kalian pilih yang namanya DHCP setup. DHCP setup, terus pilih yang kita mau setupkan VLAN 10-nya dulu. Jadi masuk pilih interface VLAN 1, terus kita next sampai successful. Nah, setelah successful VLAN 10, kita lanjut VLAN 20-nya. VLAN 20 kita masuk VLAN 2, kita next. Oke, successful. Oke, router 1 sudah kita setting ya. Jadi untuk settingan VLAN di router 1 ini cukup sampai segitu. Nah, sekarang kita masuk ke router 2-nya buat nyebarin VLAN dari router 1 ke router 2 dan nyebarin ke kliennya. Masuk ke Winbox lagi. Nah, tadi kan kita pakainya Romon ya, jadi kita masuk pakai Romon, connect to Romon. Oke, karena ada beberapa kendala tadi kita masuk pakai Romon itu tidak bisa. Jadi solusinya kita ini untuk khusus di GNS ya. Misalkan saya tidak bisa masuk memakai koneksi Romon ya. Jadi saya tambahkan switch-nya. Kita tambahkan switch, kita hapus dulu yang Mikrotik 1, langsung ke sumber internet. Kita klik kanan, terus kita delete. Nah, terus kita tambahkan switch di bagian sini. Nah, dari cloud ini saya tancapkan ke header 0, terus ke switch. Nah, ini tetap di router 1 tetap header 1 ya. Nah, di router 2 ini terserah teman-teman mau ditaruh di interface berapa. Di switch ini saya tancapkan di interface header 3, dan di router saya tancapkan di interface paling terakhir, header 10. Nah, ini fungsinya untuk memunculkan MAC address dari Mikrotik 2-nya aja ya.
Coba kita masuk lagi ke Winbox. Nah, apakah sudah muncul iman 2? Nah, di sini sudah muncul ya. Yang namanya iman 2 setelah kita tambahkan switch tadi. Terus kita masuk ke router yang namanya iman 2. Terus kita masuk. Nah, untuk di router 2 ini kita memainkan di menu bridge-nya saja. Jadi kita masuk ke bridge. Nah, di sini kita bikin bridge-nya. Misalkan ini namanya bridge VLAN. Namanya bridge VLAN. Terus kita VLAN-nya di bridge VLAN ini kita aktifkan VLAN filteringnya. Ini berfungsi untuk bisa terang ke router satunya. Apply. Oke. Nah, terus kita masukkan port-portnya yang akan kita masukkan ke dalam bridge yang kita buat tadi yang namanya bridge VLAN. Nah, kita masukkan header 1. Header 1 ini sebagai buat ngeterang menuju router satunya. Copy. Header 2. Nah, header 2 kita tugaskan buat VLAN 10. Ketik VLAN 10 baru kita apply. Copy. Nah, header 3 kita tugaskan buat VLAN 20. 20 apply. Oke. Yang menu terakhir kita adalah ke menu VLANs. Jadi kita tambahkan saja. Kita masuk VLANs terus tambah. Nah, di bridge ini biarkan. Nah, VLAN ID-nya kita kasih buat VLAN 10 dulu. Targetnya, jadi target tuh jalur VLAN dari router 1 tuh. Itu jalur header di router 2-nya jalur berapa? Kita pakai interface berapa ini? Kita memakai interface 1, jadi targetnya header 1, untargetnya tujuannya kita header 2. Apply. Copy. Ini VLAN 20. Sekarang kita bikin VLAN 20-nya ya. VLAN 20 header apply. Oke. Untuk settingan di router 2 cukup segini saja. Buat kita mainnya di menu bridge saja. Sekarang kita coba apakah klien-klien kita mendapatkan IP dan internetnya. Kita masuk ke GNS-nya lagi. Kita klik 2 kali pada PC 1 dan PC 2. Nah, di sini sudah loginnya. Nah, ketika minta IP DHCP melalui PC yang di GNS3, kita ketikkan saja IP DHCP atau bisa juga DHCP-nya saja. Otomatis di sini bakal ada notifikasi DORA ya. Nah, di sini sudah mendapatkan VLAN 10 yaitu IP-nya 192.168.10.254. Berarti dia memakai yang last host-nya. IP paling terakhirnya. Nah, gateway-nya sudah sama ya. Yang kita masukkan ke VLAN 10 192.168.10.1. Sekarang kita ke PC 2-nya, kita ketikkan, coba kita di HCP-nya saja. Apakah bisa? DORA. Dah. Di sini sudah bernotifikasi DORA. Dan sudah dapat IP-nya. IP-nya di PC 2 ini dapatnya 192.168.20.254, gateway-nya 192.168.20.1. Nah, ini sudah sesuai ya dengan VLAN IP yang diberikan kepada VLAN 20. Coba kita ketikkan ping apakah koneksi internet ini mengalir ke VLAN 20 sama VLAN 10 dan 20-nya. Coba kita ping kan IP punya Google, ping 888. Nah, di sini di VLAN 20 juga ini sudah TTL lah, atau bisa kita ngeping IP punya Google. Kita ping lagi, ping 8888. Oke, di sini berarti kita sudah bisa mempraktekkan VLAN bridge, full bridge ya di GNS3. Jadi untuk topologinya seperti ini. Oke, sekian saja praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasannya. Misalkan kurang jelas atau kurang dimengerti ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.